Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Anggrek izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teori permintaan dalam mengambil keputusan untuk tugas mata kuliah ekonomi manajerial. Dengan anggota kelompok yang pertama ada saya Umairah, Saya Nur Fadila, saya Najla Gaisani Huainia. Nah, apa sih definisi permintaan? Nah, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan kondisi atau faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi. Nah, fungsi permintaan sendiri yaitu ada QDX sama dengan F dalam kurung PX, I, PR, PE, IE, PAE, T, N, A, F, dan O. Untuk keterangannya bisa dilihat di tabel berikut. Nah, hukum permintaan sendiri yaitu peningkatan harga suatu barang atau jasa, ceteris paribus akan menurunkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Nah, penurunan harga suatu barang atau jasa, ceteris paribus akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva pada gambar menunjukkan hubungan antara harga atau P dan jumlah barang yang diminta atau Q. Kurva berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah yang menggambarkan hukum permintaan, yaitu ketika harga naik maka jumlah yang diminta turun dan sebaliknya. Terlihat pada gambar, harga naik dari P0 ke P1. Jumlah yang diminta berkurang dari Q0 ke Q1. Kemudian perpindahan dari titik A ke B menunjukkan bahwa konsumen membeli lebih sedikit barang karena harga meningkat. Next, perubahan permintaan atau perubahan jumlah yang diminta. Gambar kedua menunjukkan pergerakan sepanjang kurva permintaan atau movement along the demand curve akibat perubahan harga. Terlihat pada gambar, harga turun dari P0 ke P1, kemudian jumlah yang diminta meningkat dari Q0 ke Q1. Maka terjadi perpindahan dari titik A ke B pada kurva yang sama. Pergerakan ini disebut perubahan jumlah yang diminta karena harga disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri, sedangkan faktor lain dianggap tetap atau ceteris paribus. Selanjutnya ada jenis barang dalam permintaan. Yang pertama ada barang norma, yaitu permintaannya meningkat ketika pendapatan konsumen meningkat. Yang kedua ada barang inferior, Selanjutnya ada jenis barang dalam permintaan. Yang pertama ada barang norma, yaitu permintaannya meningkat ketika pendapatan konsumen meningkat. Yang kedua ada barang inferior, yaitu permintaannya menurun ketika pendapatan konsumen meningkat karena konsumen beralih ke barang yang lebih baik. Yang ketiga ada barang superior, yaitu barang mewah yang permintaannya meningkat lebih besar ketika pendapatannya meningkat. Yang keempat ada barang given, yaitu barang yang apabila harganya turun justru permintaannya ikut turun, dan naiknya harga barang given justru menaikkan jumlah barang yang diminta. Untuk jenis barang dalam permintaan given, yaitu termasuk barang inferior atau sama dengan barang yang jika pendapatannya kita naik, permintaan akan barang tersebut akan turun. Contohnya seperti dulu kita makan singkong, nah karena pendapatan kita naik, konsumsi singkong itu akan berkurang dan lebih memilih konsumsi beras. Seperti contohnya pada grafik berikut. Pada grafik berikut, pada awalnya harga berada di P2 dan jumlah yang diminta sebesar X2 atau titik B. Ketika harga naik dari P2 ke P1, jumlah yang diminta justru meningkat dari X1 ke X2 atau titik A. Kondisi ini bertentangan dengan hukum permintaan yang biasanya menyatakan bahwa jika harga naik maka jumlah yang diminta akan turun. Oleh karena itu, kurva permintaan barang given berlereng positif atau positively slope. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena barang given umumnya merupakan barang inferior yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat yang berpendapatan rendah. Baik, selanjutnya yaitu ada studi kasus, yaitu sebuah toko elektronik di Yogyakarta menjual smartphone bermerek X. Pada awal tahun, smartphone tersebut adalah seharga 4 juta rupiah per unit dan jumlah yang diminta oleh konsumen sebanyak 120 unit per bulan. Beberapa bulan kemudian, harga smartphone naik menjadi 5 juta rupiah per unit karena meningkatnya biaya produksi. Setelah kenaikan harga tersebut, jumlah permintaan smartphone menurun menjadi 90 unit per bulan. Selain faktor harga tersebut, permintaan smartphone juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Misalnya, meningkatnya pendapatan masyarakat membuat sebagian konsumen beralih ke smartphone yang
yang lebih baik atau dengan spesifikasi yang lebih tinggi. Di sisi lain, munculnya produk smartphone merek lain dengan harga yang lebih murah juga mempengaruhi permintaan terhadap smartphone merek X. Selain itu, perusahaan meningkatkan pengeluaran iklan melalui media sosial untuk menarik kembali minat konsumen. Berdasarkan dari kasus tersebut, dapat dianalisis bahwa ketika harga barang meningkat, jumlah barang yang diminta pun menurun, sehingga kasus ini menunjukkan berlakunya hukum permintaan. Selain itu, faktor pendapatan konsumen, harga barang substitusi, dan iklan juga dapat mempengaruhi perubahan permintaan terhadap suatu barang atau produk. Baik, terima kasih. Kami ucapkan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.